Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Bagus sekali pemandangannya. Waduh, Indonesia itu bagus ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Ya, kakak inget kok ini hari Minggu. Kita harus ke gereja ya. Walaupun kakak ada di tempat yang indah seperti ini, tapi kakak masih ingat untuk beribadah dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan di kebaktian online kita. Ya, adik-adik jangan lupa ya. Setiap hari Minggu jam 8.30 kita akan memulai kebaktian bersama-sama sebagai pengganti kebaktian tatap muka. Ya, adik-adik bisa mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing. Ya, jangan kalau misalnya adik-adik mau berkumpul dengan teman-temannya 1 atau 2 orang nggak apa-apa, asal jangan lebih daripada 5 orang ya. Dan kita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik. Oh iya, kakak mau mengabsen satu persatu adik-adik di kelas kecil dan balita. Ya, yang dipanggil namanya sama kakak bisa tunjuk tangan ya. Yang keras teriak hadir, begitu ya. Oke, kakak akan panggil namanya satu persatu. Anna Maria Roito Sihotan, Agustina Romauli Hutahayan, Alvaro Anindito Sianturi, Ariandra Delcados Takubesi, Audrey Kalista Simamora, Barvelo Fidelio Sianipar. Hadir gak yang kakak sebutkan? Wah, hadir ya. Teriakannya kedengeran nih sampai sini. Gevariel Abersio Marpaung, Hans Alexander Sihite, Jessica Rohani Hutasoid, Juan Gustavo Immanuel Manurung, Nathan Tristan Sianturi, Fania Yovela Tambunan, masih kelas balita ya. Apria Sari Lumban Tobing, Dion Alexander Pasaribu, hadir? Hadir. Franz Putra Hasugian, Gabriel Herjuna Siswanto, Glenn Kavier Panjaitan, Evander Gebariel, Evander Kenan Sayuto, Fenki Pramata Silaban, Yohana Epiliasi Hombing, Arga, Isna. Hadir semua? Hadir semua. Ya, untuk anak kelas kecil ada Albi Lutfi Fahri Manulang, Ananta Tamanugroho, Brin Evan Angelo Simamora, Caroline Putriwana, Caroline Katalin Kariti Simanjuntak, Chelsea Octavia Manulang, Jericho Yesia Otniel Manulang, Faldi Christian Sitohang, Felixia Adonia Anastasia Hasugian, Florentina Olivia Hutahayan. Hadir semua? Cuma tangan ya yang tinggi ya, yang keras suaranya ya. Giselle Olivia Manulang, Glory Hasiana
silaban, Jeremy Wilson Sayuto, John Calvin Sibarani, Kelvin Morata Hutasoid. Ada? Ada. Nancy Cahyantri Panjaitan, Feby Ansien Mendrova, Romansen Marpaung. Ada semua? Oke, semuanya hadir dan ada dan ingin mengikuti sekolah minggu ya. Sama-sama mengikuti sekolah minggu pada hari ini adik-adik ya. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan sama-sama nanti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai kamera, hai. Waduh, ternyata kita bisa ketemu di sini ya. Iya ya. Di tempat seindah ini. Wah, tapi walaupun kita berada di tempat seperti ini ya, indah ya. Gimana nih? Wow, kali ya. Ya, tapi kita tidak lupa mengikuti Sekolah minggu. kebaktian sekolah minggu online ya kamera ya. Berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 08.30 ya adik-adik. Kita siap mengikuti kebaktian sekolah minggu online ya. Yuk, kita sama-sama sekarang mau memuji nama Tuhan. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Jangan pasrah, Iya. ini kan ini ya jembatan ya. Ya, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu apa kak? Bertautan dengan kasih Yesus. Bertautan pada kasih Yesus. Adik-adik sudah tahu belum lagunya? Sama-sama kita belajar ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi bertautan pada kasih Yesus. Tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bersama-sama berkumpul dalam keluarga kami masing-masing Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, pimpin kebaktian sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik yang kakak cintai, adik-adik kelas kecil, ya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengucapkan syukur melalui persembahan uang yang akan kita kumpulkan sebentar lagi. Nah, kakak akan mengingatkan untuk minggu ini juga kita hanya mengumpulkan satu amplop saja. Amplop penduduk kasih untuk saat ini tidak kita kumpulkan. Kakak mengingatkan untuk adik-adik nanti boleh menyampaikan amplop persembahannya kepada orang tua, lalu orang tuanya bisa membawanya ke gereja. Kemudian kotak persembahan untuk anak sekolah minggu itu berada di samping penerima tamu. Jangan lupa adik-adik ya, berada di samping penerima tamu. Di situ ada kotaknya. Nanti disuruh dimasukkan ke dalam. Oke, satu
amplop saja. Nah, adik-adik yang kakak cintai, kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3. Diikutin ya. Boleh saudara bergerak? Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu dan berasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk kami boleh mengucap syukur kepadamu melalui persembahan ini. Dalam kuduskan Tuhan, kiranya persembahan ini berguna untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu GKP Rangkas Bitung, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing terlebih dahulu. Bisa minta ke papa mamanya ya untuk mencarikan atau membukakan Alkitab dan mencari yang terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai yang ke-10. Jadi buka ya masing-masing ya. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan isi dari cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca isi dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca juga dapat kita pahami, dan apa yang kami dengarkan juga dapat kami mengerti ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu GKP Rangkas Bitung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu lagu yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ada di
Adik-adik sudah dibuka ya? 1 Timotius pasal 6 ayat yang kedua B sampai yang ke-10. Firman Tuhan berjudul mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wah, ada ayam goreng kesukaanku. Mama tahu saja kalau aku suka sekali ayam goreng original ini. Ada 2 potong lagi. Asik, ada ayam goreng. Wah, ada 2 potong. Pasti mama goreng ayam ini buat kita berdua kan ya? Lili, kakak mau pergi sebentar ya. Ayam goreng kakak ini kamu simpan dulu ya. Ya. Lili, kenapa kamu masih diam di situ? Kenapa ayam gorengmu belum kamu makan? Mama, ayam goreng ini buatan buat Lili kan? Karena mama tahu Lili paling suka banget sama ayam goreng. Kalau kakak kan gak terlalu suka. Lili makan 2 saja sekaligus ya, Ma. Lili, mama menggoreng ayam ini buat kalian berdua. Mama tahu kamu yang paling suka ayam goreng yang seperti ini. Tapi belajarlah mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhanmu. Apa kalau kamu makan 2 potong tak kekenyangan buat kamu? Apalagi kamu nanti makannya pakai nasi. Sebaiknya kamu berikan sepotong ayam gorengmu itu buat kakakmu atau buat mama. Ih, Mama suka juga ya? Suka juga dong, tapi mama sudah kenyang. Tuh, Mama pasti makan lebih dari 1 potong ya. Mama kenyang dengan aroma ayam dan bumbunya pas dari Mama goreng di dapur. Ayo, makan ayam gorengmu. Ayo, makan ya. Ini satu buat kamu, satu lagi buat kakakmu. Ya, yuk makan. Iya, Mama. Terima kasih, Ma. Ya. Selamat pagi adik-adik yang manis yang ada di rumah. Kak Flora mau nanya nih, siapa yang suka makan ayam goreng? Wah, adik-adik suka semua ya makan ayam goreng? Pasti mama kalian di rumah sering membuat masakan ayam goreng. Dan kalian pasti waktu makan dengan lahap. Cerita tadi, Lili mau makan ayam goreng 2 potong. Ya adik-adik ya? Padahal kalau Lili makan 1 potong ayam goreng pakai nasi, perutnya sudah kenyang. Adik-adik, bahan Alkitab yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan jemaatnya yang dipimpin oleh Timotius belajar untuk hidup merasa cukup. Karena
kalau kita hidup merasa cukup akan membuat kita bahagia. Kenapa ya Timotius diingatkan Tuhan untuk hidup merasa cukup? Karena adik-adik, dulu teman-teman Timotius banyak yang serakah dan mau mengambil sesuatu secara berlebihan yang akhirnya mencelakakan diri mereka sendiri. Seperti Lili tadi adik-adik ya. Kalau Lili tadi makan 2 potong ayam goreng ditambah nasi, pasti Lili akhirnya akan kekenyangan dan perutnya akan sakit. Dan kalau Lili makan setengah ayam goreng pakai nasi, Lili juga masih merasa lapar. Ya, adik-adik, cukup itu berarti tidak berlebihan dan tidak kekurangan atau pas. Ya, coba adik-adik perhatikan anak-anak yang tinggalnya di jalanan. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka juga makan mungkin 1 kali sehari karena mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Ya, tapi mereka selalu ceria. Mereka selalu tertawa dan tidak menangis. Mungkin mereka menangis kalau mereka perutnya merasa lapar dan mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Ma, lihat deh, badan Lili kurus kering begini. Kenapa emang? Kamu cacingan ya? Idi, Mama, masa cacingan sih? Enggak, Hai. Lalu badanmu kurus kenapa? Ini karena makanan yang masuk perut Lili selalu tempe, tahu, dan baru tadi pagi aja makan ayam goreng. Setelah puluhan tahun gak makan ayam goreng. Bisa aja kamu. Jangan berbohong ya. Anak Tuhan gak boleh bohong. Enggak, Ma. Enggak sampai puluhan tahun, tapi puluhan hari. Memangnya menurutmu seharusnya kita makan seperti bagaimana? Kayak Edward itu loh, Ma. Tiap hari mamanya masakin ayam disemur, ayam lodeh, capcay, udang diasam manis, dan juga ikan gurame goreng yang tepungnya sampai bunyi kriuk. Gitu kalau digigit. Itu mamanya Edward buka restoran kali ya? Makanannya lengkap banget. Mama nggak percaya ya. Setiap hari Edward selalu posting di WA dan Facebook makanan apa yang dia makan hari ini. Lili sih malu kalau cuma makan tahu tempe terus dipasang di WA atau Facebook. Lili, kalau mama masak semua masakan seperti yang ada di rumah Edward, terus kamu sama Lolo, kakakmu, gak bisa sekolah karena uang yang seharusnya untuk bayar SPP-mu, mama belikan makanan-makanan tadi. Gimana? Nggak mau, Ama. Nanti Lili malu dong nggak bisa sekolah. Sekarang kamu harus belajar merasa cukup dengan apa yang sudah kita nikmati. Mama kan selalu menyediakan makanan buat kalian berdua, walaupun makanannya tidak selengkap makanan di rumah Edward. Yang terpenting, makanan yang kamu makan mengandung banyak vitamin dan menjaga tubuh kalian tetap sehat. Nah, jadi badanmu tuh kurus kering begitu tuh bukan karena dari makanan tahu tempe itu kan, tapi dari memang bentuk badanmu yang memang semakin tinggi. Makasih ya Mama sudah ngingetin Lili untuk terus-menerus merasa cukup. Besok kita bikin tempe mendoan ya, Ma? Yang pedas tahu, pepes tahu kemarin itu juga enak loh, Ma. Kita bikin lagi ya minggu depan. Oke. Makasih Mama. Adik-adik sudah diberkati oleh Tuhan dengan makanan, pakaian, juga tempat tinggal yang sudah disediakan oleh orang tua. Jadi adik-adik harus
mengucap syukur ya untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik melalui orang tua. Ya, adik-adik selalu bersyukur. Tidak boleh mengeluh adik-adik ya. Nah, mungkin cerita Kak Flora hari ini cukup sampai di sini ya. Adik-adik harus tetap merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita, ya kan Kak? Iya betul. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita mau berdoa menutup dulu nih. Oh gitu. Iya. Siapa nih? Dipimpin oleh Kak Gita. Oke deh ya. Kita lipat tangan dulu. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami kebaktian online ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami anak-anakmu ya Tuhan dapat mengerti apa yang Kau ajarkan melalui guru-guru sekolah minggu tadi ya Bapak. Bapak, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian kita mau nyanyi dulu nih. Oh, nyanyi apa itu Kak Isna? Duduk senang, berjalan pun senang. Oke deh, siap. Berdiri, ayo. Ayo.